Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, saudara-saudara, ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudi mendengarkan keterangan agama yang saya berikan di dalam kaset ini. Moga-moga Tuhan melimpahkan, mengurniakan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semuanya. Saya akan membicarakan suatu ayat yang bertemu di dalam surat Al-Baqarah. Bunyinya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Artinya, Allah adalah menjadi pemimpin bagi orang-orang yang beriman, orang yang mempunyai kepercayaan yang teguh. Dan Allah, apabila orang itu telah betul-betul menganggap Allah menjadi pemimpinnya, Allah pun menjamin mengeluarkannya daripada gelap gulita kepada terang benderang. Gelap gulita kebodohan kepada kecerdasan. Gelap gulita kehidupan tak tentu arah kepada tujuan yang sejati. Sebaliknya, orang yang kafir yang tidak percaya kepada Allah, maka sebaliknya yang terjadi, daripada terang benderang, dia akan dipimpin oleh taghut, oleh kekuasaan-kekuasaan yang bukan bersandar kepada Allah. Kekuasaan-kekuasaan hanya dikendalikan oleh setan. Kekuasaan yang demikianlah yang akan mengeluarkannya daripada terang benderang kembali ke dalam gelap gulita. Oleh sebab itu, rohani manusia itu adalah melalui di antara gelap dan terang kehidupan itu, di antara terang dan gelap kehidupan. Kalau sekiranya jasmani kita, kalau sekiranya badan kita yang lahir ini diberi cahaya oleh matahari yang terbit di waktu pagi, yang terbenam di waktu sore, rohani kita pun diberi juga terang oleh suatu yang lebih terang dari matahari, yaitu petunjuk dan hidayat Tuhan. Di dalam Al-Quran, Tuhan memberikan bujukan, memberikan jiwa besar kepada orang-orang yang beriman. Tuhan bersabda, La tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Engkau ini adalah orang yang tinggi kalau engkau tetap memegang kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam perjuangan hidup di dunia ini, perjuangan antara yang hak dengan yang batil, antara gelap dengan terang, antara keyakinan dan keraguan, manusia berjalan di sekitar itu. Di kiri dan di kanan kita berjumpalah gelap dan terang itu. Maka diberilah pedoman manusia tadi. Apa pedoman? Walaupun bagaimana hebatnya, geloranya, tofannya, alim bubu, ombaknya dan gelombangnya kehidupan itu, manusia mesti teguh berpegang kepada iman. Sebab kehidupan di dunia itu menurut peraturannya ialah tidak ada yang tetap. Yang tetap itu ialah berubah. Berubah itulah ketetapan yang ada dalam dunia. Panas sangat terik, benar, nanti akan hujan.
Hujan sangat lebat, benar, nanti akan panas. Di suatu tempat terjadi hujan yang lebat, berhari-hari timbul banjir. Iya, banjir itu tidak tiap hari, nanti dia kering lagi. Di laut pun demikian pula. Ada pasang naik, tergenang ke atas. Besok pagi air itu sudah kering lagi, surut pasang. Begitulah kehidupan di dunia itu. Itu harus kita yakini supaya kita jangan terombang-ambing dalam kehidupan itu. Kalau kita sudah mulai terombang-ambing, tahu-tahu walaupun bagaimana terangnya hari gelap timbul dalam jiwa kita sendiri. Walaupun panas terik, kita berhujan. Hujan oleh keringat kita sendiri. Jadi yang penting di sini menjaga hati. Sampai Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghatan. Di dalam tubuh manusia itu ada suatu bekuan darah. Idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Kalau ini segumpal daging baik, seluruh badan jadi baik. Kalau dia rusak, seluruh badan jadi rusak. Apakah itu? Hati. Kendali terletak dalam hati kita. Hati artinya penuh. Bukan saja berarti pada daging, tapi pada hati dari hati, isi dari hati. Atau juga akal kita. Sebab itu, maka kalau satu waktu saya pernah mengajarkan doa yang mengandung 8 sifat-sifat lemah menghilangkan kemerdekaan manusia. Hari ini saya pun akan mengajarkan doa yang diajarkan juga oleh Nabi. Bagaimana menjaga hati tadi. Di situ dalam doa itu ada tersebut 4 perkara. Apa tersebut? Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha'u wa min ilmin la yanfa'u wa min nafsin la tashba'u wa min du'a'in la yusma'u. Jadi 4 perkara. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha'u. Aku sangat berlindung kepada Engkau ya Allah. Janganlah sampai terjadi hati saya itu tidak khusyuk lagi. Nah, ini bahaya. Mulai bahaya mengancam kepada manusia. Kalau hatinya tidak khusyuk lagi. Hati khusyuk yaitu. Hati itu tentu jelas tujuannya kepada Allah. Allah menjadi pegangannya. Allah menjadi bentengnya. Allah menjadi ingatannya. Allah menjadi tujuannya. Dan kepada Allah dia kalau sembahyang menghadapkan diri, menghadapkan hati. Maka permohonan kita yang pertama kepada Tuhan, ya Tuhanku, janganlah sampai hati saya ini tidak khusyuk lagi. Sebagai orang Islam, kita sembahyang 5 waktu. Di dalam Al-Quran dikatakan sembahyang itu ialah khusyuk. Terpadu ingatan kepada Tuhan. Tapi kalau kita sudah, hati itu sudah mulai ditumbuhi penyakit. Walaupun sembahyang, mulai sejak Allahu Akbar, pikiran sudah menjalar kepada yang lain. Hutang belum menerima, utang belum terbayar. Makanan belum masak, macam-macam lah yang teringat. Padahal kita dalam sembahyang. Ini apa arti sembahyang tadi lagi? Ini sudah mulai berbahaya. Banyak orang yang tidak meninggalkan sembahyang, tapi tidak ada bekas dari sembahyang itu kepada kehidupannya. Di dalam sembahyang kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku dan hidupku dan matiku sama sekali terserah kepada Allah. Ini dirasakan dalam hati, bukan cuma disebut di dalam mulut. Bagaimana dikatakan, bukan jadi lip service sebagai seput tangan penggosok-gosok mulut, bukan begitu. Yang dari hati. Kalau sudah dari hati yang khusyuk, ini berbekas kepada kehidupan. Aku tak takut menghadapi segala keadaan dalam hidup, sebab hatiku bertali dengan Tuhan. Dan Tuhan aku datang, kepada Tuhan aku akan kembali. Ini namanya hati yang khusyuk. Tapi kalau sekiranya bacaan tetap fasih, tapi tidak ada lagi dari hati, melainkan rutin saja. Bayang, 5 waktu sehari semalam, tapi tidak merubah kepada perangai, tandanya sembahyang tadi tidak khusyuk. Ini yang pertama kita minta kepada Tuhan. Janganlah sampai kita mempunyai hati yang tidak khusyuk, hati yang tidak teringat kepada Allah. Kalau hati tidak ingat lagi kepada Allah, maka segala pekerjaan yang terlarang sudah ringan saja kita mengerjakan. Menipu, berdusta, membujuk orang lain mengerjakan perbuatan yang salah, mencela, memaki, itu karena tidak ingat kepada Allah, cuma ingat kepada diri sendiri saja. Ini yang pertama. Yang kedua dikatakan, wa min ilmin la yanfa'. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Padahal disebutkan oleh ahli-ahli, ilmu yang memberi manfaat itu membawa manusia kepada iman. Al-ilmu yad'u ilal iman. Ilmu itu membawa manusia kepada iman. Sekarang sudah ilmu banyak, tapi tidak membawa kepada iman, melainkan membawa kepada celaka. Sudah maju kepandaian orang, ilmu, pengetahuan orang, teknologi orang, sains orang, knowledge orang, dan segala macamnya. Tapi tidak ada manfaatnya kepada manusia. Cuma bahaya karena ilmu tadi yang datang kepada manusia. Sebagaimana ilmu manusia di abad ke-20 yang sangat penting, yaitu tentang tenaga atom. Maka timbullah bom atom, bom hidrogen, nuklir. Sehingga manusia diancam sekarang ini oleh bahaya atom itu di mana-mana. Apabila kita lihat di televisi, bagaimana mengadakan demonstrasi di Australia, di Jerman Barat, di tempat-tempat yang lain, melihat bagaimana bahaya atom itu kalau terjadi perang dunia yang ketiga. Ya Rabbi ya Karim, bom atom yang jatuh di Hiroshima itu belum ada artinya dibandingkan dengan bom yang sekarang, yang sedang disimpan oleh kerajaan-kerajaan, oleh negara-negara besar untuk menghancurkan. Nah, ini ilmu. Tetapi ilmu yang membawa bahaya, bukan saja tidak memberi manfaat, bahkan memberi bahaya. Di sini terasa oleh kita bahwa ilmu yang ada itu pun mesti dikembalikan atau dikendalikan oleh iman. Kalau tidak, maka nyawa manusia ini akan dipandang sebagai sampah saja. Dijatuhkan satu bom hidrogen ke dalam kota Jakarta ini, na'udzubillahi min dzalik. Umpamanya dimasukkan ke kota Jakarta ini satu bom hidrogen saja, itu sudah habis penduduk Jakarta yang lebih dari 5 juta ini. La haula wala quwata illa billah. Ini minta kepada Tuhan, ya Allah, majulah ilmu manusia, majulah teknologi manusia, tetapi jangan hendaknya kemajuan itu membawa kepada bahaya. Jangan ilmu pengetahuan itu membawa kepada yang tidak memberi manfaat. Ini doa yang kedua kepada Allah, Tuhan sarwa sekalian alam.
Yang ketiga disebut lagi, wa min nafsin la tashba'u, dan aku berlindung kepada Allah daripada nafsu, daripada diri, daripada ego, daripada tiap-tiap masing-masing diri ini yang tidak merasa kenyang. Ini juga bahaya besar. Inilah yang menimbulkan penjajahan di dunia. Inilah yang menimbulkan, disebut dalam bahasa Arab, al-ghazwul fikri, penjajahan. Sesudah Perang Dunia Kedua sudah banyak negeri-negeri yang merdeka, tetapi sekarang timbul lagi penjajahan baru. Apa? Penjajahan fikiran.